minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ya. gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Kelihatan mukanya seger semuanya ini ya. Alhamdulillah. Begitu juga sama pemirsa yang ada di rumah. Bagaimanapun juga keadaan Anda hari ini, saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tentunya seperti biasa, hadir program kesayangan kita semua setiap akhir pekan, setiap Sabtu dan Ahad, yaitu program Cahaya Hati Indonesia. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, pernah nggak Bu kalau kita lagi ada ibadah ya, misalnya sholatnya makin rajin ya, makin rajin karena ada maunya. Pernah nggak? Jujur banget di sini. Ya, pernah ya Bu ya? Ada yang niat sodako karena punya hajat, ada nggak? Ada. Ada yang niat sholat malam karena ada kepentingan, ada nggak? Ada. Ada yang niat sholat duha karena pengen utangnya lunas, ada nggak? Kenceng bang. Masya Allah. Nah, tema kita pas nih Bu ya. Tema kita yaitu ada udang di balik batu, ibadah karena ada maunya. Boleh nggak sih di dalam Islam, Bu? Boleh nggak? Boleh aja. Ya udah, nanti tanya sama guru-guru kita ya Bu ya. Bu, kita tanya ya. Oke, nah memang di sini nih pemirsa, ibu-ibu pengajian yang ada di Masjid Harapan Mulia kompak semuanya, Masya Allah. Nah, hari ini izinkan saya juga untuk mengucapkan salam hormat dan takzim saya untuk guru-guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fatullah, sehat Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Samping Ustadz Fatullah hadir guru kita Al-Mukarram Syekh Abdul Hakim Khan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau udah ke Harapan Mulia, ini daerahnya dia nih Bu ya. Rumah deket sini Ustadz ya? Alhamdulillah. Baik, sebelah Ustadz Abdul Hakim Khan hadir seorang ustazah yang insya Allah keilmuannya tidak diragukan lagi walaupun masih muda tapi selalu tampil ceria. Ustazah Kak Rima, ada Kak Rima, ada Ustazah Kak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Bu. Ya. Ini beliau senior saya. Waduh. Masya Allah, mudah-mudahan berkah sehat terus ya Ustadz ya. Amin, amin, amin. Bu, kalau dibilang senior berasa tua saya Bu. Nah, ngomongin soal tema kita kali ini ya, mengenai ada udang di balik batu, ibadah karena ada maunya. Kita lihat dulu yuk tayangan berikut ini dia. Ibadah yang dilakukan semata-mata karena ingin memenuhi keinginan atau harapan tertentu bukanlah ibadah yang benar menurut ajaran Islam. Dalam Islam, ibadah harus dilakukan dengan ikhlas, niat yang tulus, dan hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang melakukan ibadah hanya karena ingin mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk syirik kecil karena menyertakan motif selain Allah dalam beribadah. Hal tersebut membuat kita sadar terhadap pentingnya niat tulus dalam beribadah. Oh gitu, maksudnya itu adalah ibadah karena ada kepinginnya. Misalnya jadi rajin sholat karena kepingin dikira orang soleh, bisa jadi ya Bu ya. Atau karena lagi kepingin dilihat sama calon mertua gitu ya Bu ya, bisa kan? Nah ini kira-kira doang begitu, ini kira-kira ini untuk urusan dunia yang segitulah ya. Tapi pertanyaan intinya boleh nggak sih kita ibadah karena ada maunya? Tapi sebelum saya lempar ke Ustadz, ibu-ibu ada yang mau nanya nggak? Silakan. Oh ya, silakan Ibu. Fadol. Perkenalkan nama saya Desi Herawati dari Majelis Taklim Harapan Mulia, Bekasi. Ustadz, saya kan sering mendengarkan ceramah. Nah, kalau kita bersedekah, kita akan mendapatkan balasan berkali-kali lipat. Nah,
Akhirnya saya menerapkan pada saat saya mendapatkan kesusahan dengan mengharapkan balasan yang berlipat. Apakah saya berdosa atau malah mendapat pahala karena saya bersedekah tapi karena ada maunya. Mengharapkan balasan yang berkali-kali lipat. Ya. Demikian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya sedekah dibalas berkali-kali lipat ya. Saya sedekah biar dapat duitnya lebih banyak gitu ya Bu ya, maksudnya gitu ya. Boleh nggak di Ustadz? Dapat pahala sedekahnya atau malah dapat dosa? Silakan Ustadz Fatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada ibu siapa ini? Ibu Dasi. Desi Herawati. Desi Herawati. Bukan Ratnasari. Bukan Ratnasari, bukan. Dasi Ratnasari. Itu Desi ya. Iya. Bu, sedekah, bicara sedekah ya. Sedekah itu semata-mata kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah nih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man amila solihan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh. Min zakari wa unsa. Baik laki-laki min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Wa huwa mu'min, asalkan dia beriman kepada Allah. Fala nuhyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan bukan hanya di dunia, tetapi nanti sampai di akhirat, kebaikan itu yang bisa membawa kita bahagia dunia dan akhirat. Kalau sedekah karena pamrih buat Allah, bangga dengan Allah, kita dikasih amanah berupa rezeki, karunia yang begitu banyak, sedekahin. Tapi kalau sedekahnya untuk dipamerin, ustazahnya nyumbang 10 juta, nggak mau kalah dia. Motor suaminya digadein. Gue sumbang tadi 15 juta lewat 5 juta. Ria nih, nah itu kagak boleh. Hukumnya dosa karena memamerkan suatu kebaikan tapi tempatnya yang salah. Tapi kalau memberikan ada tetangga yang pelit, kaya, nyumbangnya penghasilan umpamanya 10 juta sebulan. Tiba-tiba 100 ribu tuh ya Beb. Nah itu boleh tuh ibu jor-joran memamerkan supaya nasihat sampai kepada beliau. Karena hakikatnya ya yuladzina amanu wabtagu ilahil wasilah. Orang-orang yang beriman carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wasilah itu banyak Ustaz David. Bu, Assalamualaikum. Sedekah wasilah, sholat wasilah, zakat wasilah, umroh haji wasilah, sedekah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dipamerkan untuk menasihat orang tersebut nggak apa-apa supaya ada termotivasi agar dia yang tadinya pelit itu tetangga menjadi baik. Gemar sedekah nih masjid nih cakep ya kan? Ibu pamer tuh ada tangga yang pelit nggak apa-apa menjadi nilai ibadah. Tapi kalau pengen dilihat sombong, takabur itu yang haram hukumnya dan gak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dapat pahala melainkan mendapatkan dosa. Jadi ria boleh, ada syirik khauf. Syirik yang tidak terlihat itu bahaya Ustaz David. Ya. Dan bisa menghanguskan, mengikis nilai amal soleh kita. Oleh karenanya akhlizu a'malukum lillah, maka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin ini sama Habib sama kakak Ikrimah. Ria enggak nih? Assalamualaikum. Ini pakai baju bagus begini, ini pengen lihat apa? Kan masuk TV tuh, pengen lihat apa? Bagus, ria enggak tuh? Tapi riaknya dalam penempatan yang benar. Ya. Karena muslim itu jamil, harus indah, betul betul. Ibu kemarin pengen lihat apa? Masuk TV? Nah iya, seragam yang paling bagus. Nah itu ria, tapi riaknya tempatnya benar. Kalau sedekah, kalau niat karena orang lain, pengen sesuatu yang lebih, maka nggak sampai kepada Allah. Maka perlu adanya ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah amal sedekah. Insya Allah membawa kita, menyelamatkan kita, menjaga kita amal tersebut, sedekah tersebut. Alhamdulillah. Kalau niatnya innamal a'malu. Ini ya. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak Ustaz Fatullah. Silakan Syekh Abdul Hakim, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Ya, ini kita ngobrolin perkara yang memang berat dan juga kadang-kadang ini biasa-biasa aja. Ya, berat tapi biasa-biasa aja. Bagaimana tuh ya? Gue juga bingung nih. Ya. Iya. Ikhlas. Ini kan kalimatnya Masya Allah. Ikhlas.
ada orang mengatakan kalau orang ikhlas itu di hatinya mengatakan nih, aduh saya melakukan ini ya nanti dapat pahala gak ya dari Allah. Ya, itu orang insya Allah ikhlas. Tapi kalau dia melakukannya, ya, kemudian bicara pada orang, gue habis ini loh, habis itu loh. Nah ini, tapi gue ikhlas loh. Ya, insya Allah saya ikhlas gitu bang. Itu justru yang khawatir menjadi tidak ikhlas. Ya, jadi ini ada hadis yang luar biasa tadi udah disampaikan oleh guru kita Ustadz Fatullah. Innamal a'malu biniyat. Ya, ini ikhlas ini bagaimana nih ikhlas ini? Ya, kalau memang kita melakukan ibadah, karena semua yang kita lakukan itu harus ibadah, makan, minum, duduk nih ibu lagi dengerin pengajian, ya. Semua ini harus punya nih niat. Innamal a'malu biniyat. Ini datang ke sini ngapain niatnya nih? Mau ngeliat Bang David ya. Bang David yang biasanya bewokan hari ini kagak bewokan nih. Ya. Jadi niatnya kita kenapa nih? Karena apa? Ya karena duduk untuk nuntut ilmu, insya Allah ya kita amalkan ilmu ini dan menjadi insya Allah itu ikhlas jadi dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak jamaah sekalian, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena ini perkara yang kalau tadi Ibu Desi nanya, ini saya sedekah. Kemudian saya niatnya ingin supaya dapat berkali lipat. Ya. Sedekah 1 dapat 10. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsaliyah. Barang siapa buat kebaikan sekali, Allah balas 10 kali. Atau di surat Al-Baqarah ayat 261. Barang siapa yang berinfak di jalan Allah, maka kalau dia berinfak 1, maka insya Allah Allah memberikan 7 batang. Setiap batangnya ada 100 butir. Ya, 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Kalau ibu-ibu sedekah, terus dasarnya Al-Quran, tadi Allah sudah firmankan, orang yang bersedekah dapat 10 kali lipat. Orang yang bersedekah dapat 700 kali lipat. Kalau memang itu dasarnya sudah ada di Al-Quran, insya Allah itu termasuk ikhlas. Ya, tapi juga jangan tadi kata Ustadz, jangan diobrolin. Nih gue habis sedekah nih, ya segini. Ya, itu namanya kita melihat ibadah kita harus dilihat oleh orang lain. Jadi riya itu adalah ibadah yang kita laksanakan tapi mengharapkan pujiannya bukan dari Allah, bukan dari Rasulullah, tapi dari manusia. Itulah yang gak boleh Bapak Ibu sekalian insya Allah. Ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz Abdul Hakim. Selanjutnya Kak Rima, silakan Kak Rima. Coba dibahas Kak Rima, orang kalau misalnya ibadah karena ada niatan lain gitu ya, yang urusannya dunia, kira-kira boleh nggak sih? Silakan Kak Rima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillahi amma ba'd. Bu. Masih semangat Bu? Masya Allah, bicara tentang ibadah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, mungkin ayat ini sudah kita hafal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Ya kan Bu, ibadahku, hidupku bahkan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita berbicara tentang sedekah. Kalau ibadah Bu, ada sifat orang beda-beda. Ada yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya Bu. Di balik kata ikhlas sebaliknya ada kata ria.
Di mana ria ini adalah pamer, pengen dilihat, pengen diagung-agungkan, pengen dibilang wow gitu Bu. Betul apa betul? Ada nggak Bu di sini yang kayak gitu? Nggak ada. Kalau di sini saya lihat Ustadz David orangnya mah baik-baik, rajin sedekah. Masya Allah, senyumnya soalnya pada merkah semua ini. Ngomongin tentang sedekah Bu kayak di video tadi. Ya kan, sedekah di masjid atas nama Ibu Ida 200.000. Atas nama Bu Maimunah 300.000. Nih Ustazah Rima gak mau kalah. Ustazah Rima 500.000. Enggak ya Bu ya, bercanda. Jadi ngomong tentang sedekah. Nah kita bisa menempatkan diri kita. Kita mau beribadah, kalau mau dapat pahala dari Allah, kuncinya ikhlas. Tapi kalau kita beribadah ria, na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Tadi Bunda ngomongin sedekah, ngomongin ibadah, rasanya nggak akan ada habisnya ya kan. Apa yang kita keluarkan kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita keluarkan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin tadi kata Bunda pengen banget nih. Kita namanya manusia ya Bu ya. Jujur aja, kadang tersirat, kadang kepengen ya Allah, mudah-mudahan saya sedekah 10.000 jadi 100.000. Pernah Bu? Kadang kita berharap sedekah 10.000 jadi 100.000. Sedekah 100.000 berharap Allah kasih 1 juta Bu. Tentang itu enggak apa-apa. Lagian dalam Al-Quran Bunda, kita buka sama-sama Quran surat Al-Imran. Ayat 133 sampai 134. Kita diminta untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diperbolehkan meminta surga Allah Subhanahu wa taala. Jangankan minta dilipat gandakan, kita minta surga aja, insya Allah Allah kasih. Betul apa betul? Jadi sekarang saya tanya, Ibu mau surga atau enggak? Mau surga atau enggak? Mau sekarang Bu? Jangan dulu ya Bu ya. Tapi apapun tadi udah disampaikan oleh guru-guru kita ya, Masya Allah. Semuanya tergantung sama niat kita. Mudah-mudahan Allah jadikan ibadah kita niatnya semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena katanya dunia hanya sementara, akhirat kullu nafsin dha'iqatul maut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah Kak Rima. Bu, Bu, jadi gimana? Yang namanya ibadah, boleh nggak kita ngarep urusan dunia? Boleh nggak? Boleh nggak? Kok ragu-ragu nih? Bu, Bu, ibunya begini. Ya udah, nanti kita bahas lagi ya. Kita bahas lebih dalam lagi mengenai ibadah ya. Ibadah seperti apa yang akhirnya punya dampak terhadap urusan dunia kita ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sadaqallahul azim.
Shadaqallahul azim. Sama-sama kita tadi sudah menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201 yang dibacakan dengan merdu sekali oleh qori kita yaitu Ustazah Nova Winda. Baik, untuk memaknai ayat tersebut supaya kita bisa lebih paham ya Bu ya, sama-sama tidak hanya kita membaca atau mendengarkan terjemahannya, tapi kita bisa tadabur juga ya, dan juga kita bisa mengkaji juga ya tafsir dari ayat ini bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Fatullah. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Kurang kompak. Oh ya Allah. Pohon salam tumbuh di sawah. Ditanam di kampus UNAS. Saya doain kalau yang semangat jawab salam saya, insya Allah yang hadir di sini hutangnya pada lunas. Amin. Yang aminnya kencang kelihatan tukang utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia Ainus TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, dan wabil khusus jamaah masjid Harapan Mulia. Harapan Mulia calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi telah dibacakan Ustadz David surat apa Bu? Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 201. Pasti semuanya sudah pada hafal. Betul? Kita bareng-bareng, oke? Yuk. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya diangkat. Bareng-bareng ya Bu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Ini ayat surat Al-Baqarah ini sangat mantap. Siapa orang yang membaca doa ini itu pasti bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Selamat di dunia, selamat pula di akhirat. Kalau doanya benar-benar khusyuk minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum mayyaqulu, dan di antara mereka ada yang berkata berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menangis. Ibu kalau doa ini nangis. Kalau belum nangis juga injak kakinya pakai bangku. Ya khusyuk dong. Kita minta kepada Allah dong. Dengan apa? Dengan khusyuk agar kiranya Allah mengabulkan segala doa-doa kita. Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang soleh, hambanya Allah, umatnya Rasul, mengharap kepada Allah kebaikan di dunia dan pula kebaikan di akhirat. Mayakulu, mereka berkata, wa minhum, tuh mereka berkata, Rabbana ya Allah Tuhan kami, atina fit dunya hasanah. Berikan kami ya Rabb kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan kami, hindarkan kami dari segala azab api neraka. Kalau bicara azab api neraka ngeri ya Bu ya. Ibu pernah ke sono? Lah kali mau ke sono. Nauzubillah. Jadi ini doa Allah yang nyuruh, statement Allah. Ayo hamba-hambaku yang beriman kepada aku. Minta kepada aku kata Allah. Siang dan malam hampir lagi setiap saat sholat. Minta kepada Allah dengan penuh khusyuk apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Oh, ceramah kalau orang lapar begitu. Iya.
Assalamualaikum. Ini saya mau bertanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu hafal doa ini? Hafal, pasti hafal. Siapa yang nggak hafal? Tukang nasi uduk. Semuanya pasti setiap sholat berdoa dan diakhiri doa ini pasti nggak ustadz, nggak habaib, nggak kiai, nggak ustazah. Semua minta kepada Allah di akhir penutup doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Berapa banyak orang yang hidupnya hanya bahagia di dunia saja, tapi dia nggak bahagia di akhirat. Bahkan standarnya manusia, kebahagiaan itu kadang memiliki fasilitas di dunia. Contoh umpamanya tetangganya baru mobil susah banget. Alphard. Saya kan orang Citayam. Kayaknya kita lihat tuh bahagia banget, dia punya mobil cakep, mewah, indah, betul apa betul? Ada orang dapat gusuran, orang Kuningan sono, 100 miliar. Apa? Itu bahagia tuh orang di dunia. Menurut kacamata kita betul-betul. Bahagia banget, habis gusuran Ustaz David, 100 miliar. Padahal tanahnya cuma 100 meter. Ya ada kejadian nyata ini, orang Kuningan sono. Apa? Kata kita bahagia benar. Siapa tuh itu adalah istidrat. Kalau dia nggak beribadah kepada Allah. Jarang berzikir, jarang baca Al-Quran. Betul? Jarang ke majelis taklim, sholat boro-boro. Sedikit infak dan sedekah, lebih banyak kufur di hadapan Allah. Ada anaknya sekolah jauh dari Indonesia ke Jerman. Betul? Ke Amerika, ke Amsterdam, tahu nggak? Nah, udah pernah ke sono? Saya udah ke sana Bu, nah Bojong ke Citayam muter. Ke Bekasi, Babelan ini muter lagi. Kita lihat kan bahagia. Orang kaya hidupnya enak, anaknya S2, S3. Itu bahagia di dunia. Kalau dia meninggalkan sholat anaknya. Suaminya meninggalkan sholat, sibuk setiap hari mencari nafkah. Tapi meninggalkan sholat, tapi duniawinya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu istidrat. Lebih baik miskin, bahagia, kagak punya utang. Jadi ibu jangan ke situ lihat sudut pandang ibu. Lihat dengan iman kita kepada Allah. Belum tentu dia dimiliki dunia. Duitnya banyak, hartanya bejibun, rumahnya mewah, megah. Duitnya melimpah ruah. Ibu lihat bahagianya minta ampun orang. Belum tentu. Kalau itu neraka buat dia, dia nggak bahagia nanti di akhirat. Lebih baik kita susah. Nggak sesuai dengan hajat kita, Allah nggak kirimin, Allah punya cara. Makanya kita lebih baik hidup susah, bahagia tapi ibadah. Syukurin apa yang Allah kasih. Ya Allah memang kalau saya nggak jadi orang kaya, tapi saya minta ya Allah, kayakan saya di akhirat. Bertemu dengan istri, bertemu dengan suami, bertemu dengan anak, mantu, cucu. Tuh kita inginkan seperti itu, betul betul? Baik itu kita minta kepada Allah. Waqina azabar, hindarkan kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami dari siksa api neraka. Yang model kayak tadi, nggak ibadah, hartanya melimpah ruah, mampir neraka, belum tentu dia menikmati surga nanti. Kita yang ada di sini kita minta kepada Allah agar kita kiranya di dunia kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan di dunia sampai nanti bertemu Allah, kebahagiaan di dalam surganya Allah Subhanahu. Jadi sekarang jangan kufur, lebih banyak bersyukur, banyakin sabar, banyakin ikhlas, tawakal kepada Allah tuh kunci. Kalau sabar, ikhlas, tawakal, ada keyakinan. Kok belum kaya-kaya nih? Keyakinan ibu, kesabaran ibu, keikhlasan ibu. Apa kata Allah? Lihatlah malaikat-malaikatku. Hambaku ini dia bersyukur kepada aku. Fadhkuruni azkurkum washkurli wala. Lihat hambaku bersyukur kepada aku. Subhanallah. Nanti diganti sama Allah. Masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Itu biasa disebut doa sapu jagat ya katanya Ustaz. Sapu jagat. Sapu jagat Bu. Dunia dapat, akhirat dapat. Baik di dunia, baik di akhirat. Ada yang mau nanya enggak?
Iya, silakan Ibu nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Hayati dari Majlis Taklim Bina Muslimah. Ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz nih ada orang rajin ke masjid. Orang mana itu? Orang mana? Orang mana aja dah. Pokoknya Ini lagi curhat ceritanya Ustadz, pakai ditanya lagi. Ustadz, Ya. curhat dong Pak Ustadz. Dong. Ada orang rajin ke masjid. Ngajinya nggak pernah lepas, sholatnya nggak pernah lewat. Ya. Tapi dia aja sendiri yang sholat ke masjid, yang ngaji, yang sodako semuanya. Tapi membiarkan keluarganya nggak sholat, nggak ngaji. Apakah orang tersebut mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala? Oh, gitu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan Luar Pak Ustadz. Tolong dijawab. Wah silakan Ustadz di sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, gimana Ustadz? Silakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah di antara kalian segolongan umat. Umat ini orang-orang soleh, orang beriman yang mengajak, yang menyuruh kepada manusia lainnya berbuat kebaikan. Kalau ada suami, ada tetangga sono, tetangga bojong. Kalau ada tetangga rajin sholat, kanan tetangganya mabok, ada yang main judi, ada yang mancing kagak pulang-pulang, nggak tahu kemana itu. Iya, ada yang main judi, ada yang berzina, dia asik menikmati urusan dia sama Allah. Zikir sama Allah, sholat 5 waktu nggak ketinggalan, sedekah, tapi ngebiarin tetangga maupun orang sekelilingnya dalam keadaan maksiat, tetap akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu pergi kemari, ada lihat tetangga nggak mau ngaji karena lagi nunggu arisan. Hah? Arisan? Lagi ngocok dia, no ada CHI no ya kan. Ibu berusaha mengajak. Kenapa pahalanya Masya Allah, ibu berusaha mengajak. Kalau sudah ibu mengajak, itu namanya sudah menggunakan kewajiban. Ya. Tetap ada dakwah diri kita. Jangan sampai kita sholat di masjid, baca Quran di rumah, anak kita asik main TikTok. Di media sosial berjam-jam, lalu kita nggak ajak gitu. Ya. Tetap jadi bumerang buat kita. Ya. Kenikmatan, kelezatan iman diri kita kepada Allah, lagi asik berdialog, berdiskusi dengan Allah, dengan Al-Quran, dengan sholat. Kewajiban kita ngajak anak kita. Ya. Nah, sudah maghrib, ayo ke masjid. Suami habis pulang mancing, papi, biar kata tukang mancing juga dipanggil papi. Iya. Papi, kayaknya Allah sudah mengumandangkan azan, sudah memanggil kita. Papi berangkat jamaah ke masjid. Allah sudah nunggu. Iya. Biarlah mami yang masak gado-gado. Iya. Biarlah mami yang masak sayur asam. Iya. Goreng tempe, seneng nggak? Jangan nyuruh. Papi, matanya ikan peda, matanya kayak ikan peda nyuruhnya. Sholat nggak? Kalau sholat nggak dapat jatah nih. Jangan. Assalamualaikum. Jadi cara kewajiban kita adalah ud'u, seruh kepada siapapun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi pemirsa siapapun jangan menikmati sholat sendiri, berzikir, baca Quran, ajak. Karena tugas kita dakwah itu kewajiban. Kewajiban. Jangan sampai kita sholat lalu kita melantarkan tuh kewajiban kita untuk berdakwah. Melantarkan orang yang maksiat agar kiranya ayo kita ajak mereka untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bun, wajib hukumnya. Menyeru, mengajak saudara kita yang lagi maksiat di jalan Allah. Tapi dengan yang baik, yang santun, yang sopan. Sehingga ada sampai dakwah kita di hati mereka. Begitu. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak Ustadz. Ibu sudah terjawab ya Bu ya? Bu, sudah terjawab belum? Emang orangnya yang mana Bu? Ada di mari. Iya lagi. Bu, yang penting kita ngingetin, ya kan? Udah diingetin mah ya Ustadz ya? Udah diingetin sekali, 2 kali dia masih bandel ya urusan dia sama Allah. Yang nggak boleh itu kita ngediemin, nggak ngingetin ya Bu ya. Kalau keluarga tadi kata Ustadz apa? Ku anfusakum wa'alikum naro. Jaga keluarga kita dari api neraka. Nerakanya lihat ke sono. Iya. Sono. Oh, sono neraka. Iya, api neraka. Jangan mana-mana, kita lanjut lagi deh ya.
makin seru pembahasan kita. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki. Bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya akhirat, neraka, jahanam. Dan dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat yang sama-sama kita simak, sama-sama kita dengarkan adalah dari surah Al-Isra ayat ke-18 ya. Ibu tadi baca ya Bu ya. Nah, untuk sama-sama kita memaknai ayat ke-18 dari surah Al-Isra ini, kita dengarkan tausiah dari Ustazah kita yang sudah hadir bersama dengan kita, Ustazah Karimah, silahkan, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan mudah-mudahan yang jawab salamnya paling keras, hutangnya mudah-mudahan cepat lunas. Karena kalau ngomongin hutang ini biasanya pada semangat ya. Masya Allah, apa kabar, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawil matin, al-malikil haqqil mubin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Kali ini kita membahas tema yang sekiranya relate sama kehidupan kita. Nyata sering kita lakukan. Ibadah ternodai karena niat duniawi. Nauzubillahi min dzalik. Sedangkan bunda-bunda semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Yuk sama-sama kita buka di surah Al-Baqarah. Surah kedua ada di juz 2 ayat 152. Ada di halaman 23 pojok bawah, naikkan dikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Katanya kalau kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala, pasti dan tentunya kita akan ingat sama Allah dan insya Allah Allah akan ingat kepada kita. Alhamdulillah siang hari ini kita kumpul di sini, tandanya kita ingat sama Allah Subhanahu. Bu, bu, bu. Ngomong-ngomong tentang ibadah.
Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beribadah karena ada ibadah yang wajib. Apa yang harus kita kerjakan? Dari awal, yang pertama yaitu ibadah sholat. Ma huwa shalah? Apa itu sholat? As-salatu huwa ibadah. Sholat itu ibadah. As-salatu huwa ad-du'a. Sholat itu doa. Di mana secara istilah sholat merupakan gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang kita kerjakan dalam sholat bernilai ibadah dan insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngomongin tentang ibadah sholat, itu selalu kita kerjakan sehari berapa kali Bu? 5 kali. Dari subuh sampai isya kita kerjakan sholat. Katanya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi gimana nyatanya? Jangan sampai ibadah sholat yang kita kerjakan sia-sia amalannya. Jangan sampai ibadah sholat yang kita kerjakan amalannya sia-sia. Ternodai karena apa? Kita niatnya bukan mencari ridho Allah. Kita niatnya bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada niat lain. Contohnya gimana Bu? Contohnya mungkin tersirat di hatinya ada ria. Ingin dilihat. Betul apa betul? Atau biasanya Bu pamer kalau bahasa kita mah, betul? Ada Bu orang kalau di rumah sholatnya mah buru-buru. Tapi kalau di masjid ada yang sholatnya Bu bukan hanya sholat wajib. Tapi ditambahin qobliyah dan ba'diyah, betul apa betul? Kalau di rumah Bu ngomong-ngomong bacaannya Ustadz biasanya trikul. Yang pendek-pendek yang gampang-gampang. Tapi kalau di masjid itu bacaannya Bu anabat dibaca. Ada lagi nih Bu, kalau orang sana ya bukan di sini. Kalau di sini saya rasa bidadari semua kan. Ibadahnya Masya Allah. Ya kan Bu, lagi sholat itu niatnya ya Allah Bu, duniawi, pengen dilihat orang, pengen didengar orang Bu. Na'udzubillahi min dzalik. Tadi yang pertama kita harus jaga niat kita. Niat kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa yang kita kerjakan, sholat kita semuanya bernilai ibadah dan insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ngomongin sholat Bu, BTW kalau ngomongin sholat itu sholat kadang susah khusyunya, betul apa betul Bu? Kalau lagi sholat barang yang hilang jadi ketemu, ada yang begitu? Allahu Akbar, oh iya kunci di atas lemari kayaknya. Allahu Akbar. Oh iya tuh dompet kayaknya di sebelah kasur. Atau yang paling sering Allahu Akbar. Ini rakaat kedua atau ketiga ya? Ini yang ketawa semua ini berpengalaman. Tadi yang pertama yaitu ibadah sholat. Harus kita jaga niatnya. Kemudian yang kedua ada ibadah sedekah Bu. Masya Allah kalau kita ngomongin sedekah itu sedekah di saat rezeki kita lapang. Maupun sedekah di saat rezeki kita sedang sempit. Barangkali ketika kita rezekinya sedang sempit, sedang pas-pasan, mudah-mudahan justru itu yang akan membuka pintu rezeki kita insya Allah. Bu. Ngomongin tentang sedekah, misalkan kita sedekah kita harus ngeluarin uang. Jangan sampai udah keluar uang, udah keluar tenaga, udah keluar waktu. Itu sedekahnya jadi sia-sia, sedekahnya pahalanya jadi ternodai. Nauzubillahi min dzalik. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kamu membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut, apalagi sampai menyakiti perasaan orang yang dikasih. Kadang mohon maaf ya Bu ya, gini, ada orang yang ngasihnya gak seberapa, tapi disebut-sebut, betul apa betul? Apalagi kalau ngasihnya banyak, bukan hanya disebut. Kalau kita salah dikit diungkit-ungkit, ada yang gitu Bu? Ada Bu? Yang mana orangnya?
Masya Allah, ngomongin tentang sedekah. Apalagi zaman sekarang Bu, di zamannya apa-apa posting. Sedekah ya Bu ya, 100.000 posting. Sedekah ngasih beras, posting. Itu sedekah atau pamer? Cengamah, ini kayaknya Ustadz lagi nyindir satu sama lain. Itu tadi yang pertama sholat, yang kedua sedekah, dan yang gak kalah pentingnya nih Bu, yang ketiga kita harus ibadahnya tuh baca Al-Quran. Mahwal Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran huwa kitabul muslimin. Kitabnya umat muslim. Anazzalallahu ala sayyidina Muhammad. Yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Biwasitati Jibril. Melalui wasilah malaikat Jibril. Tujuannya adalah hudal lil muttaqin. Diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan mentang-mentang Bu, dia rajin ngaji. Diangkut ngaji. Suaranya kenceng-kenceng. Terus lagi pengajian kayak gini ngajinya kenceng-kenceng ya Bu ya. Nauzubillahi min dzalik. Ngaji boleh di mana aja. Ngaji boleh kapan aja. Tapi yang Mbok yo tahu tempat. Betul apa betul Bu? Nah semua itu kita kembalikan. Niatnya hanya lillahi ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sia-sia. Dan khususnya Bunda, pesan saya jangan sampai ibadah kita yang sudah kita kerjakan terbuang begitu saja. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih banyak Karimah, Masya Allah berapi-rapi banget ya Bu ya. Bu, ya. Itu sampai dongak begitu kenapa itu Ibu? Aduh, kalau yang diceritain tadi atau disampaikan tadi sama Ustazah Rima itu ada ya Bu ya, yang kita lihat orang seperti itu ada ya Bu ya. Ada nggak? Yang mana? Silakan ada yang mau nanya, Ibu silakan. Silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz dan Ibu Ustazah. Nama saya Ibu Hasnania dari Majelis Ta'lim Al-Izzah. Pimpinan Al-Ustazah Ibu Haja Nur Hayati SPDI dari Bekasi. Yang saya ingin pertanyakan adalah apa yang bisa dilakukan untuk memastikan niat ibadah tetap tulus dan tidak terpengaruh oleh motif duniawi. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya bagus banget Bu. Cakep banget kayak orang yang nanya, betul apa betul? Tadi pertanyaannya gimana biar niat kita murni ya Bunda ya. Biar apa Bunda tadi? Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bunda, nih kita sebagai manusia berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Jasmani kita melakukan, tapi semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hitung-hitung. Allah saja tidak pernah menghitung nikmat yang kita kasih. Beribu-ribu nikmat yang telah Allah berikan. Contohnya kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini, sampai hari ini kita masih dikasih sama Allah umur yang panjang. Bukan hanya sebatas umur, tapi tentunya umur ini kita pakai untuk hal-hal yang baik, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak ada yang tahu nanti wafatnya kapan, meninggalnya kapan, amalan apa yang sudah kita siapkan. Ada loh Bu, orang yang ibadahnya bagus tapi semuanya rusak dan sia-sia karena hatinya belum bersih. Makanya dari awal kalau kita pengen niat kita lillahi ta'ala, kita bersihkan diri kita bersihkan jiwa kita semata-mata hanya ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat baik kita, hati tulus kita semata-mata karena Allah, insya Allah akan memberikan pahala yang luar biasa. Jangan lupa juga Bunda, ibadahnya harus kita jaga. Tadi sholatnya kita jaga, sedekahnya kita jaga, terus juga baca Al-Qur'annya kita jaga.
jangan lupa juga kita sebagai manusia punya kewajiban dua. Hablum minallah dan juga hablum minan nas. Menjaga hubungan sama Allahnya sudah bagus, ibadahnya sudah bagus, niatnya sudah lurus. Dan jangan lupa juga hablum minan nas, hubungan sama manusianya kita jaga. Insya Allah hidup kita akan menjadi hidup yang berkah dunia dan akhirat, insya Allah. Amin ya Allah Bu. Bu, hablum minallah dan hablum minanas. Jadi ingat nih Ustazah ya. Ada satu ayat yang sering dibacakan tuh. Apa? Innallaha ya'muruna bil adli wa ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Artinya Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil. Ini perintah loh, amar loh ini ya kan? Perintah berlaku adil Bu. Sama tetangga, udah adil belum kita Bu? Bu. Kalau kita masak, tetangga dapat baunya apa dapat makanannya? Baunya. Tetangga jangan cuma dapat baunya, ya seenggaknya dapat kuahnya deh Bu ya. Nah, terus berlaku adil, berlaku baik sama tetangga juga, sama saudara, sama kakak, sama adik. Biasanya ada nih Ustazah yang baiknya sama tetangga, sama adik sama kakaknya hubungannya nggak bagus. Betul banget. Nah, ada di situ ada begini Bu. Mana orangnya? Banyak atau enggak Bu? Bu, berbuat baik itu ibadah juga, ya kan? Jangan karena pengen kelihatan orang aja ya Ustazah ya. Benar, pengen kelihatan orang biar kelihatan baik. Betul. Pas di luar enggak. Benar, karena kita nggak tahuan umur ya Bu ya. Benar nggak? Ya, bisa jadi ya kan ibu duluan, saya belakangan. Benar nggak Bu ya? Bisa jadi saya belakangan, ibu duluan. Ya, sama aja ya. Ya Allah, baik. Ustazah Rima terima kasih banyak, Ibu Bu terima kasih. Setelah ini kita akan lanjut lagi, kita akan bahas mengenai ibadah ya. Gimana caranya supaya ibadah itu benar-benar lillahi ta'ala tapi punya dampak kebahagiaan di dunia juga buat kita ya. Saya putar nih temanya, jadi supaya benar-benar khusyuk ibadahnya tapi juga dapat keberkahan juga ya di dunia. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Tadi sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Kahfi. Ayatnya ayat 7 ya. Ayat 7 ini bagian dari 10 ayat yang biasanya setidaknya kita baca setiap hari Jumat. Dari ayat 1 sampai ayat 10. Syukur-syukur bisa satu surah ya sepanjang hari Jumat itu. Bu, Bu, kira-kira Ibu kalau ibadah nih sekarang lebih kepengen dapat pahala apa kepengen deket sama Allah? Dua-duanya. Pengen dapat kebahagiaan di dunia apa pengen dapat kebahagiaan akhirat? Jadi kalau kita ibadah harus karena dunia apa karena akhirat? Karena? Ada yang bilang dunia lagi, akhirat lagi. Dunia dan akhirat. Akhirat, dunia, tadi ada yang berantem. Bu, kejarnya akhirat, dapatnya dunia. Nah untuk itu sama-sama kita simak yuk. Tausiah dari guru kita Al-Mukarram Ustadz Abdul Hakim. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Apa kabar Bang David? Alhamdulillah sehat. Bang David dulu ya, soalnya ini kelihatan wajahnya ceria banget ini. Ya Allah, alhamdulillah. Biasanya ada tumbuh di wajahnya, sekarang klimis ya. Iya, tadi Ya. pas lagi ini Jumat kemarin lagi ngerapihin, Alhamdulillah. kumisnya hilang sebelah. Sekalian deh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua merupakan orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang calon-calon penghuni surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alamin. Tadi telah kita dengarkan dari qori'ah kita satu ayat dalam surat Al-Kahfi ayat ke-7. Ya. 10 ayat pertama ini harus kita jalankan setiap malam Jumat atau hari Jumat. Gak cukup 10 ayat pertama ditambah 10 ayat terakhir. Insya Allah kita terhindar dari fitnah Dajjal. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi gitu Bang. Insya Allah nih ya, ini zaman kan udah mendekati akhir zaman. Ya, jadi kita nih banyak dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebutkan tuh di surat itu, Allah terangkan, Allah jadikan bumi yang terhampar ini sebagai perhiasan. Ya. Artinya kita hidup di bumi ini Masya Allah. Ya, Allah berikan apa aja buat kita. Alhamdulillah. Ya, ada air, ada mineral, ada apa lagi Bu? Ada emas. Alhamdulillah, ini negara kita negara kaya. Dan itu adalah perhiasan yang Allah berikan kepada kita. Tapi ingat di ujung ayatnya, agar Allah Subhanahu wa taala melihat yang paling baik amalnya. Ya, kenapa? Karena banyak orang yang lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bangun tidur, kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Kita ngucapin alhamdulillah ya Allah. Ya. Jarang atau sedikit orang yang mengucapkan itu. Sedikit di antara kita ingat terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalilan ma tashkurun. Sedikit yang bersyukur Bang. Nih insya Allah kalau ibu-ibu di sini mah kelihatan nih. Orang-orang soleha semua. Orang-orang bersyukur semua. Ya. Beliau nih ibu-ibu sini nih Bang nih. Ya bersyukur. Ya suaminya cuma ngasih gaji 30 juta juga alhamdulillah. Sebulan. Ya. Nggak banyak nuntut ya Ustadz? Nggak banyak nuntut. Iya alhamdulillah. Ya bersyukur. Janji nggak nuntut. Kira-kira begitu apa tidak ya? Oh nolnya kelinding. Tapi tetap bersyukur. Karena syukur ini Masya Allah. La in syakartum Allah akan tambah. Orang yang bersyukur Allah akan tambah. Ya, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Justru orang yang kufur, ya, kita bersyukur, ya. Kita ini alhamdulillahirabbil alamin. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita lihat Masya Allah. Nih ibu-ibu nih, ya. Ini Ustadz, ini kalungnya 2 kilo semua nih. Allah. Cuman kan gak kelihatan. Ya, yang kelihatan kan Masya Allah ya. Bersyukur. Kita lahir ke muka bumi ini gak punya apa? Gak apa-apa. Ya, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Gak punya apa-apa, gak punya kemampuan apa-apa. Tapi kemudian Allah kembangkan kita ya. Dari mulai bayi jadi anak-anak, jadi dewasa sampai alhamdulillah sekarang punya rumah. Tapi nyicil. Alhamdulillah. Yang penting punya
Punya mobil tadi kata Bang David ya, walaupun kredit buka pintunya dit. Ya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala? Bersyukur. Ya. Lihat ayatnya di ujungnya, ya. Allah kasih semua dunia ini, tapi adalah Allah ingin ngelihat yang paling baik amalnya. Pernah kita dengar cerita yang namanya Qarun? Pernah dengar apa enggak? Ya dulu orangnya miskin. Ya, pengikutnya Nabi Musa alaihi salam, muridnya Nabi Musa, Qarun itu. Miskin, ya. Tapi minta sama Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong dong minta sama Allah kasih saya kekayaan. Dikasih sama Nabi Musa segram 2 gram emas. Bang, segram 2 gram. Ternyata nih emas berkembang. Emasnya Masya Allah, emasnya Qarun luar biasa. Sampai gemboknya aja dari emas. Kuncinya dari, rantainya dari, kayak ibu-ibu di sinilah ya. Insya, tapi ingat Qarun lupa. Dikasih kekayaan oleh Allah, dikasih perhiasan dari bumi Allah Subhanahu wa taala, dia lupa sama Allah. Ya, bahkan ditegur oleh Nabi Musa alaihissalam untuk bayar zakatnya aja. Ini jangan lupa nih ibu-ibu ya, yang udah nisab haulnya, ya ada harta anak, ada harta orang-orang miskin, keluarkan 2,5% dari nisabnya. Berapa nisabnya? Berapa? 89 gram. Kalau ibu-ibu punya harta emas yang udah setahun tersimpan, ya, kemudian nisabnya sampai, keluarkan 2,5%-nya. Karena itu adalah membersihkan harta kita. Ini Qarun diminta sama Nabi Musa. Apa kata Qarun? Enak aja. Akhirnya Qarun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dihancurkan kekayaannya, emasnya semua masuk ke dalam bumi yang kita kenal sekarang harta karun. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita kalau punya sesuatu yang asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, perhiasan yang dari Allah ini berupa apa? Alhamdulillah kita dapat rizki dari Allah, ya, punya kekayaan dari Allah. Maka Allah menunggu kita, amal kita yang terbaik apa? Yakni amal yang terbaik kita adalah menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira Bu, kalau harta kita dikurangi buat fakir miskin, buat di jalan Allah, kira-kira kurang apa enggak? Cius. Mie apa? Iya, ini kadang-kadang kan Masya Allah, ya kayak Qarun, hartanya takut diambil, takut habis. Padahal hitung-hitungannya enggak begitu. Ya, Islam mengajarkan kita ketika kita memberikan harta kita, menginfakkan harta kita buat orang lain, ya buat di jalan Allah, Allah ganti. Ya kontan insya Allah ganti, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya apalagi kalau ada pembangunan masjid dan lain sebagainya, ya majlis taklim, udah langsung keluarin, maulid keluarin. Insya Allah Allah ganti dengan yang lain yang lebih banyak. Amin, ya Rabbal Alamin. Kita bangku. Baik, terima kasih banyak Syekh. Alhamdulillah kita dapat ilmu ya Bu ya. Bu. Ya. Ada yang mau nanya enggak? Ada. Mana yang mau nanya? Banyak banget. Siapa nih? Ya silakan. Oh ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz Habib, nama saya Anissa Safitri dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Tarumajaya Bekasi. Ya silakan. Mohon izin Pak Ustadz Habib ingin bertanya, bagaimana caranya agar kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan kesadaran bahwa apa yang kita miliki saat ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Habib, Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep banget pertanyaannya tuh. Masya Allah. Silakan ya, Ustadz langsung jawab. Luar biasa. Ibu siapa tadi namanya? Anissa Habib. Anissa. Oke. Saya diri lagi ya. Iya.
Lagian duduk aja. Ini luar biasa ya. Kalau kita punya harta, kita merasakan bukan harta kita, itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya titipan apa? Kita nggak bawa, betul apa enggak? Ya, kita punya harta, punya emas, punya uang, punya tabungan, punya jam tangan yang mahal. Kalau ibu-ibu sekarang punya tas yang mahal, Nih ibu-ibu sekarang kan ya update status tasnya, Mukanya nggak kelihatan ya? Tasnya doang yang kelihatan. Tasnya doang, mukanya nggak kelihatan. Ya, Masya Allah. Kalau kita meyakini itu cuma titipan, itu luar biasa. Ya, ini yang paling banyak kita nggak sadar. Ini harta gue loh, ini punya gue loh. Padahal itu hanya semua serba titipan. Ya, bukan punya kita lagi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, harta ditinggal, keluarga ditinggal, semuanya ditinggal. Yang ikut sama kita cuman amal. Ketika anak Adam meninggal dunia, maka putus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya sodakoh jariyah. Nih selama kita hidup nih, ya karena yang itu titipan Allah dan kita yakini itu titipan, kalau kita berikan, kita sodakohkan, insya Allah tambah banyak. Apalagi bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan itu Masya Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ibu kalau belanja baju diskonnya 700% mau apa enggak? Diskon 700%. Gratis aja udah sekalian dapat bonus lagi. Udah dikasih baju, dikasih duit. Mau apa enggak kira-kira? Itu kalau bulan Ramadan seperti itu. Ya, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Ya, yang infaknya ya insya Allah ya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sadari bahwa harta ini insya Allah akan kita bawa sampai yaumil qiyamah. Jadi ibu sekalian yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sekarang ada yang bilang harta nggak dibawa mati, kita kebalikin lagi. Insya Allah hartanya dibawa dengan cara apa? Sedekah. Dengan kita sedekah, maka harta itu akan kembali kepada kita nanti di alam barzah. Saya tanya sama ibu-ibu, kira-kira kuburan gelap apa terang? Sempit apa luas? Kayaknya pengalaman masuk kubur. Oh pernah lihat, ditutup papan, ditutup lagi sama tanah, sendirian bu, ya sendirian. Ya Allah. Nanti kita akan dihidupkan tuh di alam barzah. Begitu kita lihat, gelap banget, sempit banget, gerah. Tapi semua itu akan hilang karena sedekah kita. Semakin banyak sedekah kita di dunia, meluaskan kubur kita seluas-luasnya. Semakin banyak sedekah kita, insya Allah semakin dingin kuburan kita. Dan ditemani oleh makhluk-makhluk Allah yang tampan-tampan bagi ibu-ibu. Kalau yang dikubur bapak yang cantik-cantik. Insya Allah. Makanya jangan pelit untuk sedekah. Ya mudah-mudahan ibu-ibu sini rajin sedekah. Ya insya Allah. Ya bu ya. Udah kalau suaminya mau sedekah ibu dukung. Ya harus selaras. Insya Allah begitu bang. Baik alhamdulillah terima kasih banyak Syekh. Alhamdulillah bu. Bu, saya jadi ingat bu. Jadi ingat nih Ustadz, almarhum Kiai Jainuddin MZ pernah bilang sama saya dulu ya, dia bilang, kalau harta itu jangan ngerasa milikin. Ingat prinsipnya tukang parkir. Mobilnya banyak, diambil sama yang punya, dia nggak marah. Masya Allah. Nggak marah. Mobilnya banyak, diambil sama yang punya, dia nggak marah. Bisa nggak bu? Bisa nggak bu? Ya insya Allah, karena yang punya harta itu Allah. Baik, terima kasih banyak Syekh Abdul Hakim, terima kasih banyak ilmunya. Dan insya Allah setelah ini kita akan belajar untuk membaca Al-Quran bersama dengan guru kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Di mana? Di Cahaya Hati Indonesia.
Assalamualaikum. Bu. Mau ngaji nggak? Ngaji yuk. Ngaji yuk. Bu, saya mau pantun boleh? Benar? Dijawab ya? Ya. Ke Kampung Melayu naik dari stasiun. Kita ngaji yuk. Ayo sama Ustadz Azhari Nasution. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas David dan ibu-ibu pemirsa yang ada di Masjid Harapan itu Mulia. Maksud saya, dan pemirsa yang ada di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, di segmen yang spesial yang dinanti-nanti oleh pemirsa, kita hari ini akan belajar mengutip dua buah ayat dalam surah Al-Fatihah yang populer yang mesti kita hafal. Surah Al-Fatihah, surah ke-6 dan surah ke-7. Ayat ke-6, ayat ke-7. Ayat ke-6 dan ayat ke-7, betul sekali. Surah Al-Fatihah ayat ke-6 dan ayat ke-7. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh qori'ah kita. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya nih Ustazah? Vira Ustaz. Hah? Vira. Vira. Via. Panggilannya? Vira. Vira. Oke. Mbak Vira. Boleh dibacakan, nanti kita akan ikuti ibu-ibu ya. Insya Allah. Silahkan dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi bareng-bareng. Ihdinas siratal mustaqim. Terjemahannya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Oke, perhatikan pemirsa yang ada di rumah, jamaah yang ada di sini, kita simak sekali lagi terjemahannya. Sekali lagi bacakan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami ke jalan. Kita akan coba bedah. Nanti kita akan lanjutkan ayatnya. Vira, terima kasih sudah membantu kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Di sini ada kata-kata huda. Maknanya adalah hidayah, petunjuk. Oke? Saya pengen tanya sama ibu-ibu. Semua yang hadir di sini agamanya apa? Beriman atau tidak? Percaya Allah atau tidak? Sudah dapat hidayah Islam atau tidak? Sudah? Kalau sudah dapat hidayah, pertanyaannya adalah kenapa masih minta hidayah? 17 kali dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan, hantarkan kami ke jalan yang lurus. Beri kami hidayah yang lurus. Sudah dapat hidayah? Sudah dapat hidayah belum ini? Ya. Kita akan tadabur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama mengatakan hidayah itu banyak macamnya. Anwa'ul hidayah. Ada banyak macam-macam hidayah. Hidayah yang pertama ada namanya hidayah at-tabi'iyah. Tabi'iyah ini maksudnya adalah hidayah, petunjuk yang Allah berikan yang sifatnya given. Sejak lahir udah ada. Sejak lahir sudah ada. Udah ada. Pemberian gitu Ustaz ya. Betul. Lahir sudah ada ya. Enggak perlu sekolah, enggak perlu dituntut ilmunya, enggak perlu kuliah, enggak perlu belajar 2 SKS. Sudah ada. Namanya hidayah tabi'iyah. Hidayah fitri, gharizi. Nama lainnya banyak. Apa contohnya? Saya kasih contohnya. Dulu
Ketika ibu-ibu hamil, pernah hamil Bu? Atau ada yang lagi hamil? Ada, bini saya. Ketika lagi hamil, anaknya lahir. Ketika lahir anaknya nangis. Uwe, uwe. Kalau ada bayi yang nangis berarti dia salah satunya dia sedang haus. Haus. Ya. Apa yang dilakukan oleh si ibu? Didekatkan mulut anaknya ke dadanya. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang ajarkan itu bayi kalau lapar nangis ya nak kasih tahu ibumu? Siapa yang nge-briefing bayi itu? Ayahnya? Ibunya? Itu namanya hidayah fitri, gharizi, ilahi, hidayah tabi'i. Sifatnya given, sejak lahir sudah ada tanpa diminta. Hebat ya? Masya Allah, Masya Allah. Hidayah yang kedua namanya hidayah al-hawas. Sama dengan hidayah yang pertama, tapi ini lebih sempurna. Di hidayah yang pertama belum sempurna, tapi di hidayah yang kedua lebih sempurna. Bayi yang nangis tadi, ibu dekatkan ke ASI, apa yang dia lakukan? Dia comot ASI ibunya. Maafin, agak vulgar. Saya ingin tanya, siapa yang ajarkan bayi itu untuk ngisap ASI ibunya? Ini anak baru lahir ini. Siapa yang briefing dia? Allah Subhanahu wa taala, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Allah yang menciptakan lisannya, Allah yang menciptakan organnya, Allah yang menunjukkan organ yang melekat dalam dirinya. Namanya hidayatul hawas. Masya Allah. Apakah berhenti sampai di sini? Tidak. Kalau manusia berhenti pada hidayah yang kedua, gawat. Dia bisa sama kayak binatang. Maka dia perlu hidayah yang ketiga. Namanya hidayah al-aql. Akal. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia dikasih akal tapi tidak dipakai untuk memahami pesan-pesan Al-Quran, ayat-ayat Allah. Kalau ada manusia yang punya otak tapi otaknya tidak difungsikan untuk menalari ayat-ayat Allah, untuk tidak mampu menalari mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang layak, mana yang tidak layak. Apa kata Al-Quran? Ulaika kal an'am bal hum adall. Dia kayak binatang. Karena cuman punya fisik tapi tidak berfungsi akalnya. Halo, Assalamualaikum. Kalau kita berhenti pada hidayah yang kedua, kita kayak binatang. Bahkan binatang lebih sempurna dari kita. Anak ayam keluar dari cangkangnya 2 hari udah bisa jalan. Anak burung keluar dari cangkangnya 10 hari bisa terbang. Anak manusia untuk bisa jalan berapa bulan? Berarti secara kinestetik mana yang lebih hebat? Binatang atau manusia? Binatang. Apa yang membedakan kita dengan binatang? Hidayah akal. Paham? Apa berhenti sampai di sini? Tidak. Ada hidayah yang keempat. Namanya hidayah din. Agama. Ada program tausiah, ada ustadz yang ceramah, ada kiai yang ngisi taklim, ada cahaya hati, dibuat program Al-Quran, namanya Hidayatuddin. Apa saja yang membatalkan sholat, kudu ngaji. Kalau nggak ngaji nggak tahu. Harus dituntut karena sifatnya bukan given. Beda dengan hidayah pertama dan hidayah kedua. Tapi hidayah akal kita perlu sekolah. Bagaimana proses reproduksi manusia? Kudu nanya sama guru biologi itu. Betul? Bagaimana proses terjadinya alam semesta ini? Harus tanya sama guru geografi itu. Betul? Tetapi begitu bicara agama, ada poin yang keempat namanya hidayatuddin. Hidayah agama. Tidak cukup dengan akal. Karena kalau cukup dengan akal, tidak perlu Tuhan menurunkan nabi, cukup turunkan filosof. Iya enggak? Kenapa perlu nabi? Karena nabi
langsung menerima wahyu dari Allah dan wahyu itu adalah petunjuk untuk manusia. Tidak cukup dengan akal. Banyak orang yang berakal, jenius, pintar, menemukan ini, menemukan itu, ahli saintis, tapi dia tidak dapat hidayatuddin, hidayah yang keempat, agama. Maka ibu bersyukur agamanya Islam sejak lahir, betul? Tapi kalau bisa jangan cuman Islam, udah bukan KTP sekarang, Islam EKTP. Udah selesai hidayahnya? Udah? Siapa yang bilang belum? Emang habis hidayah agama, hidayah apaan? Hah? Lah itu jawab belum? Ghayatul hidayah, ada puncak hidayah. Ini hidayah yang paling tinggi. Perhatikan, pemirsa, apa namanya? Hidayah. Apa tuh? Hah? At-Taufiq. Maaf ya kalau nggak kebaca. Hidayatut Taufiq. Hidayah taufik ini begini bedanya. Apa beda hidayah taufik dengan hidayah agama? Saya kasih contoh. Ibu-ibu pernah belajar tentang puasa? Tahu kalau puasa itu wajib? Apakah semua yang tahu bahwa puasa itu wajib menjalankan puasa? Tidak. Buktinya banyak warung makanan isinya kaki-kaki. Dilihat dari kakinya bukan perempuan. Berarti bukan haid. Laki-laki nih. Kalau laki-laki kagak mungkin haid. Dia tahu puasa itu wajib. Dia udah dapat hidayah agama. Tapi apakah pengetahuannya tentang puasa itu wajib membuat dia menjalankan hidayah agamanya? Belum tentu. Itulah yang disebut hidayah taufik. Hidayah yang paling mahal. Halo, Assalamualaikum. Hari ini misalnya kita ngaji tentang sholat. Sholat atau sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan seterusnya. Orang yang tahajud qiyamul lail. Yang dia tahajud bangun malam tidur. Dia bangun tahajud. Masya Allah. Dia dapat maqaman mahmuda. Dapat posisi yang sangat prestisius di sisi Allah. Dia dapat level hamba yang luar biasa. Tahajud ini amalan orang-orang soleh terdahulu. Cakep gak tuh? Ibu-ibu dengar ceramahnya sambil ngangguk. Betul Ustadz gitu kan. Kita udah tahu nih cerita tahajud. Kita pulang. Sampai rumah. Besok malam kita tahajud gak? Berarti yang diomongin tadi baru hidayah agama. Belum hidayah taufik. Paham? Paham? Terus apa hubungannya dengan ayat ini Ustadz? Ayat ini membocorkan, memberitahu, menunjuk kita bahwa sebenarnya yang kita minta dari 5 poin hidayah tadi, hidayatul tabi'iyah, hidayatul hawas, hidayatul aql, hidayatul din, hidayatul taufik, yang kita minta hidayah taufik. Bukan hidayah agama. Agama kita udah dapat, ngapain minta lagi? Tapi yang kita minta hidayah taufik. Hidayah taufik itu bagaimana hidayah agama yang Allah berikan lewat kiai, lewat Quran, lewat nabi, lewat muallim, lewat tuan-tuan guru. Bisa kita amalkan, menghantarkan kita memeluk Islam sampai husnul khatimah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Itu yang kita minta. Allahu Akbar, ihdinas siratal mustaqim. Dari sini ulama membagi doa itu ada 2. Ada talabul husul, ada talabul thabat. Ada orang berdoa karena dia nggak punya. Ya Allah, saya pengen bener nikah. Emang saya belum punya istri. Tuh. Halo. Assalamualaikum. Tapi ada doa namanya talabul thabat. Meminta yang sudah ada agar dilanggengkan menjadi ada. Ya Allah, saya udah nikah nih. Ini bini saya. Mudah-mudahan saya langgeng sama dia. Tuh. Oh, ya Allah. Udah punya bini tapi masih minta apaan? Minta kekal. Minta dilanggengkan sama bininya. Kita doa sama Allah di sini talabut thabat. Kita sudah dapat hidayah tapi minta dilanggengkan hidayahnya. Begitu kata para ulama. Lanjutkan penutupnya. Kita simak bareng-bareng.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silahkan terjemahannya. Jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat atas mereka, bukan mereka yang dimurkai atas mereka dan bukan mereka yang sesat. Mudah-mudahan kita bukan termasuk yang maghdub dan bukan ad-dhallin, tapi mendapatkan hidayah siratal mustaqim. Aqulu qauli hadza, terima kasih. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, jadi hidayah yang terakhir yang paling penting itu hidayahnya taufik. Bukan taufik hidayat, pemain bulu tangkis bukan ya. Tapi hidayah taufik. Gampang diingat ya Bu ya. Baik, mudah-mudahan kita mendapat hidayah berupa taufik itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemana-mana setelah ini kita akan berdoa dengan para guru-guru kita. Jadi tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuaffi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karimi wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi san 'alaika kama asnata 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalli wassallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin hatta tarithal arda man 'alaiha wa anta khairul warithin. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul dalam majelis ini ya Allah. Kami niatkan karena kami berharap ya Allah, Kau ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Kau maafkan segala kesalahan kami ya Allah, baik yang disengaja maupun tidak ya Allah. Maafkan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ayah, ibu kami, bunda, ayah kami, umi, abi kami ya Allah. Umi kami yang melahirkan kami dalam keadaan susah di atas susah. Wahnan ala wahnin, 9 bulan kami dikandung di dalam perutnya ya Allah. Melahirkan kami dalam kondisi yang bukan saja mengalami hal-hal yang luar biasa, kematian yang terbayang di ingatannya ya Allah. Namun ibu kami begitu ikhlas, begitu ridho melahirkan kami. Lahir kami, beliau timang, beliau susui, beliau didik kami sampai kami seperti ini ya Rabb. Muliakan ibu kami di dunia ini dan di akhirat ya Allah. Seandainya ibu kami telah Kau panggil ya Allah, jadikan beliau orang-orang yang ahli surga ya Allah. Ampuni juga dosa ayah kami ya Allah yang mencari nafkah buat kami ya Allah. Pagi hingga petang, petang hingga malam, hingga pagi hari mencari nafkah buat kami. Cacian, makian, hinaan diperoleh oleh ayah kami. Namun dengan senyuman karena ayah kami memberikan nafkah buat kami ya Allah. Ya Allah, muliakan ayah kami. Seandainya beliau masih hidup ya Allah, berikan kemuliaan pada dirinya ya Allah. Dan seandainya beliau telah tiada ya Allah, jadikan kuburnya taman-taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kaum muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami semua yang hadir ini ya Allah, dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia ya Allah, menjadi orang-orang yang insya Allah ya Allah menjalankan agama-Mu ini ya Allah, menjalankan kehidupan-Mu ini ya Allah, dengan hati ridho karena-Mu ya Allah, dengan ikhlas mengharapkan pahala, mengharapkan ridho, mengharapkan surga-Mu ya Rabbal Alamin.
Ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau hukum kami ya Allah ketika kami dalam kondisi lupa ya Allah. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami ketika kami mengalami kelupaan ya Allah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltuhu ala alladziina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami rasa kasih sayang-Mu, rasa pengampunan-Mu ya Allah, rasa maghfirah-Mu ya Allah kepada kami ya Allah. Rabbana wala tuhammilna inna sina wa akhtana. Rabbana wala tuhammilna inna sina wa akhtana. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita benar-benar kita bisa maknai dan kita benar-benar bisa menjalani semua ibadah kita ikhlas lillahi ta'ala. Niat dekat dengan Allah, membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita sehingga nanti pada saat wafat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Saya dapat alih undur diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina